Madura itu asal-usulnya adalah hutan yang lebat, tetapi oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian hutan itu ditebang untuk memaksa rakyat yang ada di tengah-tengah pulau itu ke pantai. Karena Hindia Belanda menguasai pantainya. Jadi dengan menghancurkan, dengan membakar hutan di tengah Madura itu, mau dipaksa rakyat itu turun ke pantai sehingga bisa dikuasai oleh. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat izin dan karunia-Nya lah kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam acara Hikmah Fajar. Acara yang mengemukakan tentang keseharian, perilaku, kerja, karya, pemikiran, konsep-konsep dari orang-orang Indonesia yang insya Allah bernafaskan Islam. Pagi hari ini di studio telah hadir bersama kita seorang tokoh lingkungan, seorang pemikir, seorang penyumbang, seorang yang tidak pernah berhenti-henti untuk menyampaikan gagasan-gagasan, dan lebih daripada itu, beliau terlibat langsung dalam masalah-masalah lingkungan dan pembangunan. Profesor Dr. Emil Salim, guru besar dalam ilmu ekonomi di Universitas Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Prof, kita tahu bersama, Prof, bahwa Prof lah menteri negara pertama yang menjadi masalah lingkungan, Prof. Dan kalau tidak salah ketika itu kita tidak mempunyai padanannya sama sekali. Tetapi kami mengamati dari luar, Prof berhasil mengemukakan dan mengarahkan ke sesuatu. Misalnya saja secara lebih konkret, Prof, bahwa Menteri Negara tidak berkembang menjadi polisional yang sekedar mengawasi, yang sekedar memberikan sertifikat, tapi dia lebih daripada itu. Menteri Negara KLH kalau tidak salah waktu itu mengembangkan pemikiran sebetulnya, kesadaran, awareness kalau tidak salah dalam bahasa Inggris. Ya. Kira-kira Prof, falsafah apa ketika Prof ditunjuk oleh mandataris MPR Bapak Presiden untuk memimpin Menteri Negara yang Prof ingin capai? Jadi ketika mula-mula diangkat, terus terang saya latar belakang adalah ekonomi. Sehingga mengenai lingkungan memang masih perlu belajar ketika itu. Salah satu tokoh yang saya kunjungi untuk diminta nasihat pada siapa saya belajar ketika itu adalah Buya Hamka. Dan logikanya sederhana, yaitu ini ada satu bangsa Indonesia yang ingin membangun dengan wawasan lingkungan. Di sini masyarakat bangsa Indonesia mayoritasnya Muslim. Bagaimanakah pola pembangunan berwawasan lingkungan itu dapat dimasyarakatkan di tengah masyarakat yang mayoritasnya Islam? Saya tertarik bahwa Buya Hamka ketika saya jelaskan hal itu dan meminta pendapat beliau secara gamblang itu menjelaskan rupa-rupa hal. Beliau kutip surat Ar-Rum, telah tampak kerusakan di daratan, di lautan karena ulah tangan perbuatan manusia. Beliau kutip surat Al-Qasyas, bahwa carilah bahagianmu, carilah akhirat di dalam mengerjakan duniawi, dan jangan lupakan akhirat pada waktu, pokoknya mencari keseimbangan antara akhirat dan duniawi, dan jangan merusak alam karena Tuhan paling benci pada mereka yang merusak. Kemudian beliau kembangkan macam-macam hal menjelaskan soal lingkungan. Ketika beliau menjelaskan lingkungan itu, saya tanya, dari mana Buya Hamka ambil itu semua? Beliau bilang, tidak usah pakai buku-buku yang terlalu buluk. Kau ambil Quran, ambil sunnah Rasulullah, di sanalah terdapat ajaran-ajaran yang tentu akan difahami oleh masyarakat Indonesia. Dan memang pengalaman saya adalah bahwa mereka yang paling cepat menangkap soal lingkungan pertama-tama adalah ulama.
Jadi kalau bicara lingkungan itu mereka oh betul, adalah yang merusak lingkungan itu adalah ulah tangan perbuatan manusia. Karena itu, maka terdapat semacam jalinan saling mengerti bahwa pengembangan lingkungan perlu melalui pintu hati manusia. Dan pintu hati manusia yang paling ampuh adalah getaran kalbunya, pemahaman beragamanya. Karena itu saya berasa sangat berterima kasih mendapat bantuan dari para ulama-ulama kita untuk mengembangkan masalah lingkungan itu. Dan ini bukan hanya dalam kata, tapi saya juga berkesempatan terbang dengan helikopter di atas Madura. Dan di Madura itu kering gersang. Madura itu asal-usulnya adalah hutan yang lebat, tetapi oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian hutan itu ditebang untuk memaksa rakyat yang ada di tengah-tengah pulau itu ke pantai. Karena Hindia Belanda menguasai pantainya. Jadi dengan menghancurkan, dengan membakar hutan di tengah Madura itu, mau dipaksa rakyat itu turun ke pantai sehingga bisa dikuasai oleh masyarakat Hindia, oleh pemerintah Hindia Belanda itu. Tetapi yang menarik adalah ketika itu terjadi, masyarakat justru melawan dan lahirlah pemimpin-pemimpin informal yang membentuk pondok-pondok pesantren. Tetap utuh, tidak mau turun ke pantai, dan kemudian atas prakarsa para pondok-pondok pesantren itu melawan. Ketika kemudian Republik Indonesia lahir, apa yang menarik perhatian saya adalah bahwa daerah yang gersang itu ada tempat yang hijau. Dan kalau saya turun dari helikopter pergi ke sana hijau itu, apa yang saya temukan itu adalah pondok pesantren. Nah, ketika saya di salah satu adalah di Andukayah, di Guluk-Guluk, di Sumeneb, di Madura itu. Ketika saya bertemu dengan pemimpin pondok pesantren itu, saya tanya, siapa menanam pohon ini? Santri-santri. Terus saya tanya, mengapa santri menanam pohon ini? Nah, Pak Kiai itu menjawab sangat menarik. Kata beliau adalah, orang Muslim harus wajib salat. Salat itu menghendaki kebersihan. Kebersihan, karena itu ambil air wudhu. Ya. Untuk kebersihan, air itu penting. Untuk air, mata air itu penting. Untuk mata air, pohon hutan itu penting. Maka, di tengah gersangan Madura, demi kesempurnaan sholat itu, maka kami tanam pohon agar tumbuh mata air, dan lahirlah sungai-sungai dan memungkinkan kami menyempurnakan ibadah sholat kami. Jadi ada satu korelasi jelas bahwa agama dan lingkungan itu interwoven. Dia tidak merupakan hal di luar, tapi hal yang di dalam diri manusia Muslim tersebut. Maka hal inilah yang membuka mata saya bahwa dalam tanah air Indonesia yang mayoritas Islam itu, kau jalankan ajaran Islam, maka a good Muslim, Muslim yang baik adalah pula orang lingkungan yang baik. Bukan, Prof, ini saya menjadi agak tertegun ya, jadi karena demikian menariknya, Prof. Ya. Jadi menjadi jauh lebih mudah ya ketika orang-orang yang beriman yang diperkenalkan kepada masalah lingkungannya. Ya. Bukan seorang orang yang semata-mata teknisi, bukan Betul. Semata-mata seorang dulu. Ya. Apakah itu sebabnya, Prof? Ya, konsep atau wawasan lingkungan yang berkembang di Indonesia sekarang ini tidak menggunakan istilah atau, tetapi dan. Ya, ya. Betul. Ya. Ada segi lain lagi. Tadi adalah bahwa segi lingkungan itu masuk ke dalam pembangunan tadi karena sejalan. Jadi kesempurnaan sholat, menghendaki air, menghendaki hutan, dan itu sejalan dengan pembangunan. Tapi ada hal kedua, itu tadi kalau dalam istilah ekonomi adalah pendekatan dari sudut supply, dari sudut penawaran. Tapi juga dari sudut
permintaan, dari sudut demand. Apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Yaitu konsumsi yang berlebih, kerakusan, orang rakus, orang ingin lebih, mengejar yang lebih, orang ya mau yang sebanyak-banyak lah, sehingga menjadi seorang yang seperti karun gitu, seperti itu ya. Maka ria gitu ya. Ria itu dan greedy, jadi apa itu rakus sekali. Apa hakikat Islam? Hakikat Islam adalah kau berhenti makan ketika mencapai kenyang. Kau mencapai kebutuhan tapi tidak sampai berlimpah. Kau memuaskan secukupnya. Dan hakikat puasa sebetulnya adalah menerem diri. Ada satu kendali di dalam diri. Agama Islam mendidik pengendalian diri itu. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita perhatikan tumbuh-tumbuhan misalnya, kalau kita tidak kasih dia minuman, kita tidak kasih air, layu, mati dia. Hewan kita tidak kasih makan, mati dia. Jadi hewan dan tumbuh-tumbuhan sesuai dengan nalurinya, kalau dia makan, harus makan. Tidak ada kemungkinan melawan nalurinya. Tapi manusia punya naluri. Dia punya hasrat jam 2, jam 1 siang, perut lapar. Tetapi kenapa dia tidak makan? Dia tidak makan direm oleh dalam dirinya. Apa di dalam dirinya memaksa dia ngerem itu? Kesadaran beragama, imannya. Dan jadi dengan agama itu orang itu nalurinya, nafsunya bisa dikendalikan berkat agama. Maka kalau lingkungan itu dirusak oleh kerakusan, oleh overconsumption, oleh konsumsi yang berlebih tadi, jawaban terhadap overconsumption itu adalah kembangkan agama. Dengan agama itu maka nafsu, naluri, berkonsumsi lebih itu bisa direm. Sehingga agama itu punya dua dampak penting. Satu pada aspek supply, mendorong tumbuhnya hutan-hutan, tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuhnya alam yang baik. Dan di lain pihak membendung nafsu. Dengan demikian maka lingkungan sangat vital dalam agama sangat vital dalam mengembangkan lingkungan.